Kenapa sih hari ini panas banget? Iya nih, kenapa sih harus ada matahari di hari yang gersang ini? Bener banget. Aku kan pengen beraktivitas tanpa harus kegerahan. Iya nih, aku juga pengen tahu kemana-mana gak usah pakai sunscreen. Ngerumpi tentang diriku kah manis? Tapi, kehadiran aku tuh diperlukan sekali sama kalian loh. Kehadiranku itu sangat berguna sekali untuk kalian para manusia. Kira-kira kenapa ya? Nah, Om Matahari ini akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi, matahari yang kalian keluhkan ini adalah pusat energi tata surya yang sangat penting dan berfungsi sebagai sumber cahaya dan panas alami, serta membantu proses fotosintesis tumbuhan dan menghasilkan vitamin D untuk kesehatan manusia juga loh. Matahari juga menggerakkan siklus cuaca, mengeringkan pakaian atau makanan, dan menjadi sumber energi terbarukan atau listrik tenaga surya. Mau mengetahui penjelasan ini lebih dalam? Ayo ikut Om untuk menjelajahi planet matahari ini. Ayo. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Aisyah. Hari ini aku dan teman-temanku mau ajak kalian semua bahas sesuatu yang super penting, tapi sering banget nih kita anggap biasa aja. Apa ya? Coba deh kalian pikirkan. Dari mana ya datangnya energi yang bikin bumi kita tetap terang dan hangat setiap hari? Yap, jawabannya ada tepat di atas kita, yaitu matahari. Dari cahaya dan panasnya, kita mendapatkan energi yang luar biasa besar. Energi ini menjadi sumber energi terbesar di bumi dan termasuk energi yang terbarukan. Jadi, nggak akan habis meskipun terus digunakan. Bahkan, energi matahari bisa diubah loh menjadi listrik lewat panel surya. Wah, keren banget kan? Jadi, matahari bukan cuma bikin siang jadi terang, tapi juga menjadi sumber energi penting untuk kehidupan kita. Wow. Nah, setelah kalian sudah mendengarkan pengertian dari energi matahari, apakah kalian sudah cukup mengerti apa itu energi matahari? Lalu, apa saja ya sumber-sumber energi matahari itu? Ini saatnya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas sumber energi matahari. Jadi energi matahari itu bersumber dari reaksi fusi nuklir di inti matahari yang menghasilkan cahaya dan panas yang sampai ke bumi. Panas ini bisa sampai sekitar 15 juta derajat Celcius dan bertekanan tinggi, sehingga mengubah atom-atom hidrogen menjadi helium. Proses penggabungan ini melepaskan energi raksasa dalam bentuk radiasi elektromagnetik atau cahaya dan panas. Energi matahari dapat berubah menjadi berbagai bentuk energi lain melalui proses alami maupun teknologi yang dimanfaatkan manusia. Di antaranya ada satu, energi panas atau thermal. Energi matahari menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu udara, tanah, dan air. Lalu ada energi listrik. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Lalu ada energi kimia, yaitu sebuah energi melalui proses fotosintesis tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan atau glukosa. Yang terakhir ada energi cahaya. Matahari menghasilkan cahaya alami yang menerangi permukaan bumi pada siang hari, dan energi cahaya ini membantu aktivitas manusia, tumbuhan, serta mengurangi kebutuhan penggunaan lampu pada siang hari.
Guys, kalian sadar gak sih? Setiap hari kita tuh ditraktir energi gratis loh sama matahari. Dan hebatnya lagi, energinya bisa dipakai buat banyak hal penting. Yang pertama, menghasilkan listrik dengan panel surya. Sekarang udah banyak banget loh rumah-rumah dan gedung-gedung yang pakai panel surya buat ngubah sinar matahari jadi sebuah listrik. Jadi bukan cuma PLN aja yang bisa ngasih listrik, tapi matahari juga bisa. Ini keren banget karena lebih ramah lingkungan, nggak bikin polusi, dan tentunya hemat energi jangka panjang. Bayangin aja, cahaya matahari diubah jadi listrik buat ngecas HP kamu. Lalu yang kedua, mengeringkan pakaian dan hasil panen. Ini tuh klasik, tapi powerful banget. Karena kalau gak ada matahari, cucian kita apek. Petani juga butuh matahari buat mengeringkan padi, jagung, dan bahkan ikan asin. Jadi matahari itu kayak mesin pengering alami, tapi versi gratis dan super hemat. Lalu yang ketiga, pemanas air tenaga surya. Di beberapa rumah atau hotel ada alat yang bisa bikin air jadi hangat cuma dari sinar matahari tanpa sebuah gas. Tanpa listrik tambahan juga. Matahari dipakai buat mandi air hangat pagi-pagi. Auto semangat gak sih sekolahnya? Lalu yang keempat, penerangan lampu jalan tenaga surya. Pernah lihat lampu jalan yang ada panel kecil di atasnya? Nah, itu pakai tenaga matahari. Sistem kerjanya sama sih seperti panel surya. Di siang hari dia ngecas, lalu di malam hari dia nyala sendiri. Praktis banget dan tetap terang walau gak pakai listrik sama sekali. Lalu yang terakhir, membantu fotosintesis tumbuhan. Ini yang paling penting banget buat kehidupan. Tumbuhan butuh sinar matahari buat fotosintesis. Fotosintesis itu proses buat tumbuhan bikin makanannya sendiri. Dari situ tumbuhan bisa tumbuh, menghasilkan oksigen, dan akhirnya kita bisa bernafas. Jadi, tanpa matahari, tumbuhan gak bisa hidup. Dan kita juga bakalan kesulitan hidup. Kesimpulannya, energi matahari itu sumber energi alami yang gratis, ramah lingkungan, dan sangat penting buat kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Matahari bukan cuma bikin panas, tetapi juga bikin kehidupan tetap berjalan. Nah iya dong, pastikan aku juga butuh makanan. Nah, tapi apa sih kelebihan energi matahari selain itu? Selain aku dapat makanan, kelebihan energi matahari itu termasuk energi terbarukan, termasuk ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi, sumbernya gratis dan melimpah karena energi matahari ada di mana-mana dan dapat digunakan di daerah terpencil. Nah, tapi kayak gitu tetap ada kekurangannya loh. Kira-kira apa sih tapi? Betul sekali tumbuhan. Nah, setelah kita mengetahui banyaknya kelebihan dari sebuah energi matahari, kira-kira energi matahari itu ada kekurangannya nggak sih teman-teman? Seperti yang sudah dijelaskan oleh tumbuhan, bahwa matahari juga salah satu sumber energi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun tetap saja dalam materi ini saya, Syira Aulia, akan menjelaskan beberapa kekurangan energi matahari yang antara lain. 1. Bergantung pada cuaca. Contohnya, saat cuaca mendung atau hujan, sinar matahari berkurang sehingga listrik dari panel surya tidak maksimal. 2. Energi matahari tidak dapat digunakan maksimal saat malam hari. Contohnya, pada malam hari tidak ada sinar matahari, sehingga panel surya tidak dapat menghasilkan listrik kecuali menggunakan baterai penyimpanan. 3. Membutuhkan alat khusus atau panel surya. Contohnya, energi matahari harus diubah menjadi listrik menggunakan panel surya, inverter, dan baterai. Tanpa alat tersebut, energi matahari tidak bisa langsung digunakan. 4. Biaya pemasangan awal cukup mahal. Contohnya, harga panel surya, baterai, dan pemasangannya cukup mahal di awal, walaupun dalam jangka panjang bisa lebih hemat.
Nah, setelah kalian sudah mendengar materi-materi awal yang sudah dijelaskan, kalian sudah cukup mengerti kan apa itu energi matahari? Lalu, bagaimana ya matahari sangat berperan penting bagi kehidupan kita? Nah, teman-teman, kita sudah berada di materi dari dampak matahari untuk kehidupan kita nih. Dampak energi matahari bagi kehidupan antara lain, yang pertama, mendukung pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua, menjadi sumber energi alternatif. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, membantu kegiatan pertanian. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, itu adalah dampak energi matahari bagi kehidupan. Segitu dulu guys. Nah, jadi energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Energi ini dapat dimanfaatkan menjadi listrik, panas, dan energi lainnya yang membantu aktivitas manusia sehari-hari serta ramah lingkungan. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah kelompok kami sampaikan. Jadi, kesimpulannya adalah sumber energi adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, sumber energi ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Baik, sekian dari kelompok kami.